Miss Novi semuanya yang ada di rumah hari ini. Selamat pagi ya buat kita semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Novi. Hari ini Miss Novi akan bercerita tentang lalat yang sombong. Yuk anak-anak perhatikan Miss Novi ya. Pada suatu hari, tepatnya pada siang hari, ketika matahari memancarkan cahaya yang sangat menyengat dan sangat panas, ada seekor semut bernama Simi. Ketika dia berjalan, tidak jauh dari tempat ia berada, ia mencium bahwa di sana ada makanan yang sangat lezat. Ketika Simi menghampiri tempat di mana makanan itu berada, tiba-tiba ada seekor lalat yang sangat besar. Lalu Simi melihat, ini ada apa ya? Lalu lalat berkata, hahaha, aku tahu tujuan kamu kemana kawan, katanya begitu. Lalu lihat, aku tahu tujuan kamu. Kamu akan menghampiri di mana makanan itu berada. Ternyata lalat tahu bahwa tujuan Simi, ia akan menghampiri di mana makanan itu berada. Tapi maaf ya, kamu tidak akan bisa sampai ke sana karena saya yang akan mendahului kamu. Ketika lalat tersebut tiba di tempat makanan di mana roti itu berada, dia sangat lahap memakan makanan tersebut. Nah, Simi atau semut yang kecil, ia melihat ternyata lalat itu sudah kenyang. Lalu Simi berkata, hai kawan, siapa namamu? Dengan lalat yang sangat sombong ia berkata, hei, siapa yang mau berteman dengan kamu? Saya bukan kawan kamu. Saya hanya mau berteman dengan lalat-lalat atau binatang yang punya sayap. Lalu Simi berkata kepada lalat tersebut, maaf kawan, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan ya, nama saya Simi. Mau gak kamu berteman dengan saya? Nah, ketika Simi melihat lalat mengepaskan sayapnya, ia menertawakan Simi dengan terbahak-bahak. Lalu Simi tidak marah sekalipun lalat tersebut mengejek Simi karena Simi berjalan dengan lambat. Yuk anak-anak, kita lihat ya. Di sini Simi atau semut yang kecil itu menghampiri di mana roti itu berada. Lalat sangat marah. Hei Simi, kamu tidak tahu ya bahwa aku sudah duluan tiba di tempat di mana roti itu berada? Kenapa kamu mau memakan roti tersebut? Saya tidak mau kamu ada di sini. Nah, ketika pada suatu kali lalat tersebut mau pergi, tiba-tiba si semut menantang atau si Simi menantang lalat tersebut. Oke, kalau begitu, di sana ada sebuah makanan yang sangat lezat. Yuk kita lihat siapa yang akan menang. Lalu lalat yang sombong berkata kepada Simi, oke, saya tidak takut. Kita lihat saja siapa yang akan menang. Lalu lalat yang sombong karena ia memiliki sayap, lalu dia terbang menuju tempat di mana makanan itu berada. Semut kecil atau Simi, dia berlari sangat kencang. Ya sekalipun dia binatang yang sangat kecil, tapi dia tidak patah semangat. Dia berlari dengan sekuat tenaganya sampai keringatnya keluar. Ternyata anak-anak, yuk lihat, lalat sudah menghampiri di mana nangka itu berada. Lalu lalat berkata kepada Simi, hai kamu binatang yang sangat kecil, lihat, saya sudah duluan sampai di tempat di mana makanan itu berada. Jadi saya perintahkan kamu pergi dari sini karena saya sudah tiba duluan di tempat makanan ini. Jadi kamu tidak boleh memakan makanan tersebut. Lalu Simi berkata, ya tidak apa-apa, silakan saja kamu memakannya. Lalu kita lihat lalat dengan sombongnya melahap makanan itu sampai kenyang. Simi hanya memperhatikan lalat tersebut.
Ketika lalat itu dengan senangnya, dengan sombongnya memakan makanan nangka tersebut, dia tidak tahu bahwa kakinya sedang terjerat di getah nangka tersebut. Lalu Simi diam-diam dia naik ke atas nangka itu dan ikut memakan nangka tersebut. Tiba-tiba lalat yang sombong tadi, dia mengangkat kakinya. Wah, ternyata kakinya terjerat dengan getah nangka tersebut. Lalu ia menarik dengan sekuat tenaganya. Ternyata lalat tersebut tidak bisa menarik kakinya. Lalu ia berkata, "Aduh, gimana dong kakiku? Aku tidak bisa terbang lagi. Kakiku terjerat dengan getah nangka ini." Lalu Simi diam saja. Simi bertujuan memberikan pelajaran kepada lalat yang sombong. Lalu Simi naik ke atas nangka tersebut dan ia ikut memakan nangka dengan senang. Lalu tidak lama kemudian lalat tersebut berkata kepada Simi, "Ayo Simi, bantu saya untuk bisa melepaskan kaki saya dari getah nangka tersebut." Lalu Simi diam saja. Dia diam-diam memakan nangka tersebut dengan kenyang. Simi berkata, "Sudah, tenang saja, aku mau makan nangka dulu, atau aku mau meninggalkan kamu di sini." Lalu tidak ada pilihan untuk lalat tersebut. Dia hanya berdiam dan meminta pertolongan kepada Simi supaya Simi mau membantunya. Apa yang terjadi anak-anak? Yuk kita lihat. Kita lihat di sini. Ternyata kaki lalat tersebut semakin parah, sedang terjerat pada getah nangka tersebut. Lalu ia menangis dengan sedih. Dia memohon-mohon kepada Simi karena kakinya sudah berlumuran getah nangka tersebut. Lalu Simi dengan tenang berkata, "Sudah, tenang saja. Tunggu saya sampai kenyang memakan makanan ini dulu. Nanti saya akan membantu kamu." Setelah itu, di sini lalat berkata, "Ternyata kita ini sangat membutuhkan pertolongan teman. Baik Simi, saya akan menunggu kamu sampai kamu selesai makan nangka tersebut." Lalu Simi berkata kepada lalat tersebut, "Baiklah, sekarang kita akan berteman. Kamu ingat kan bahwa saya juga memiliki kelebihan sama seperti kamu. Setiap kita memiliki kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Oke, saya akan menolong kamu dari getah nangka tersebut." Setelah itu, Simi atau semut yang kecil, dia menolong dan menarik lalat tersebut dengan sekuat tenaganya. Apa yang terjadi anak-anak? Apakah lalat tersebut bisa lepas dari getah nangka tersebut? Nah, lihat, ternyata lalat tersebut selamat karena bantuan Simi. Lalu lalat tersebut meminta maaf kepada Simi karena lalat sudah mengejek dan mengolok-ngolok si Simi karena badannya kecil dan jalannya sangat lambat. Lalu lalat meminta maaf dan berkata kepada Simi, "Baik Simi, saya minta maaf karena saya sombong. Ternyata kamu sangat baik. Sekarang kita berkawan. Sekarang kita berteman ya." Yuk, kita lihat anak-anak, dari cerita ini ternyata lalat yang sombong itu sangat membutuhkan pertolongan Simi. Nah, oleh sebab itu anak-anak juga belajar ya untuk tidak sombong. Jadi hari ini Miss Novi sudah cerita. Coba nanti anak-anak belajar di rumah, ketika anak-anak pintar atau kalian punya teman, ayo saling membantu, jangan pernah sombong. Demikian saja cerita Miss Novi hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Bye bye.